Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Informasi Keuanganmu. Nah, pada konten kali ini saya akan membahas mengenai pinjaman online EasyCash ya teman-teman. Kalau teman-teman semua ada yang merasa membutuhkan uang cepat lalu kemudian ingin melirik pinjol dan salah satu pinjolnya adalah EasyCash, simak video ini sampai akhir ya teman-teman, karena ada sesuatu hal yang ingin saya bongkar sehingga kalian jangan sampai berurusan dengan pinjol, terutama EasyCash. EasyCash memang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ya teman-teman. Tapi jangan salah sangka, walaupun terdaftar di EasyCash, bunganya tetap tinggi ya. Mereka bisa kenakan bunga sekitar 0,4% per hari, yang kalau dikalikan sebulan sekitar 12%. Misalkan kalian pinjol dalam misalkan kalian pinjam 1 juta, bunganya per bulan bisa mencapai Rp120.000 ya. Dan kalau kalian nggak bisa bayar tepat waktu, bunganya makin numpuk. Kadang-kadang orang-orang ada juga yang mikir kayak gini ya, bunganya masih kecil kayak gitu. Tapi walaupun bunganya terkesan kecil, kalau kalian sampai gagal bayar, jumlah bunga tersebut lama-lama bisa makin besar ya. Kalian bisa bayangin, uang 1 juta yang kalian pinjam hari ini bisa berubah menjadi utang 1,5 juta di kemudian hari dalam hitungan bulan. Lalu ada biaya admin yang tersembunyi. Ini sering tidak disadari oleh sebagian orang-orang yang sudah terlanjur pinjol ya teman-teman. Yang sering nggak disadari yaitu EasyCash itu punya potongan administrasi sebesar 10% di awal. Artinya kalau kalian ajukan pinjaman sebesar 1 juta rupiah, kalian akan menerima uang tidak benar-benar dalam jumlah 1 juta rupiah ya teman-teman. Yang cair ke rekening kalian hanya 900.000, tapi utang yang harus wajib kalian bayar tetap 1 juta rupiah plus bunga dan biaya lain tetek bengek yang harus wajib kalian tanggung. Kalian bisa bayangin ya, kalian sudah bayar mahal untuk utang yang tidak sesuai dengan nominal yang kalian terima, kemudian harus juga membayar bunga yang lumayan tinggi, apalagi kalau kalian mendapatkan denda keterlambatan. Lalu tenor di EasyCash itu sangat pendek ya. Di iklan mereka bilang bisa bayar tenor sampai 12 bulan. Tapi faktanya banyak pengguna yang cuma dikasih tenor 15 hari sampai 30 hari. Untuk menilai kalian layak dapat tenor panjang atau enggak, dan rata-rata pengguna baru cuma dikasih tenor pendek ya. Hal ini yang bikin orang-orang pada panik ya. Belum dapat penghasilan berikutnya, mereka harus membayar jatuh tempo dikarenakan tenor yang cukup pendek. Kalau telat, bayar dendanya lebih brutal lagi ya teman-teman. Sekitar Rp40.000 plus 2% dari pokok pinjaman untuk hari pertama dan kedua. Setelah itu, denda harian juga akan terus berjalan. Akhirnya apa? Banyak orang cari pinjaman baru untuk menutup utang lama, alias gali lubang tutup lubang. Di sini pada website EasyCash tertulis testimoni pengguna yang cukup puas kepada pinjol EasyCash ya teman-teman. Nah, nanti di akhir video saya akan bacakan testimoni real dari orang yang telah meminjam uang dari EasyCash ya teman-teman. Lalu
Alasan selanjutnya jangan sampai kalian pinjam uang di EasyCash yaitu karena penagihan yang agresif yang membuat mental si penghutang tertekan. Hal ini sangat membuat orang menjadi stres berat ya. Meski EasyCash merupakan pinjol yang resmi, tetap ada laporan penagihan yang sangat agresif. Begitu kalian telat, mereka akan mulai mengirimkan WhatsApp di telepon kalian ya. Dan juga tidak lupa menghubungi kontak darurat kalian karena ketika kalian daftar pinjol pasti akan diminta untuk memasukkan kontak darurat, entah itu keluarga kalian, istri kalian, pokoknya ada salah satu pihak yang bisa dihubungi selain kalian. Kadang-kadang juga bukan cuma orang tua atau pasangan kalian yang ditelepon ya. Bisa juga nyalur ke teman, saudara, atau bahkan orang lain yang tidak dikenal untuk segera menyuruh kalian melunasi hutang. Hal tersebut pasti akan membuat sangat malu ya. Biasanya kan orang utang itu ditutup rapat serapat mungkin, ini malah sama debt kolektornya data kalian disebar bahwa kalian itu telat membayar utang. Dan juga hal tersebut pasti akan membuat mental sangat drop ya. Yang perlu kalian ingat, EasyCash itu memang pinjol legal, tapi walaupun legal bukan berarti cara menagih mereka itu santun dan mempedulikan tentang kesopanan ya teman-teman. Yang ada di pikiran mereka, pokoknya uang yang telah dihutangkan kepada kalian itu harus lunas bagaimanapun caranya. Lalu ini adalah awal mula masuk lingkaran utang ya teman-teman. Seperti yang saya bilang tadi, banyak orang yang awalnya cuma mau pinjam sekali, akhirnya malah jadi ketagihan ngutang. Kenapa? Karena dengan prosesnya yang cepat, cair dalam hitungan jam, ketika besok ada kebutuhan lagi, pasti akan memikirkan cara yang paling cepat yaitu dengan kembali pinjol ya teman-teman, alias gali lubang tutup lubang itu tadi. Begitu kalian gagal bayar, kalian mesti akan berpikiran untuk pinjol di aplikasi pinjaman online yang lainnya. Awalnya yang kalian punya utang di satu pinjol, bisa jadi ke depan kalian akan mempunyai utang di banyak aplikasi pinjol yang tambah memberatkan kalian ya. Lalu yang terakhir ini, lalu kita akan lihat mengenai ulasan real bukan dari aplikasi EasyCash ini tadi ya teman-teman. Kalau yang di pertama tadi kan memang ditampilkan yang baik-baik saja ya mengenai review tentang EasyCash. Nah, EasyCash ini telah didownload di Apple Store sebanyak 82.000 kali ya teman-teman. Lalu kita akan lihat testimoni pengguna dari EasyCash. Kita lihat testimoni dari Bunga ini teman-teman. Dikontrak jelas 15 hari tapi kenyataannya cuma 12 hari. Nah, seperti yang saya bahas di awal tadi ya teman-teman, tenor pinjamannya tidak sesuai dengan tenor pinjamannya tidak sesuai dengan yang ada di sini ya, yang dibilang oleh EasyCash. Jadi memang testimoni penggunanya banyak yang buruk ya teman-teman. Ini kalian bisa baca sendiri karena terlalu banyak ya. Ini sangat banyak ya teman-teman. Nah, kesimpulannya adalah video ini bukan nakut-nakutin untuk teman-teman yang ingin pinjam uang ya, tapi kalian harus bijak dalam melakukan pinjaman online ya teman-teman, karena apabila kalian hanya ingin mendapatkan uang saja tanpa memikirkan resiko kedepannya, tentu
bukan kemudahan yang kalian dapat, melainkan tambahnya resiko dan beban hidup kalian karena kalian tidak terlalu memahami tentang resiko pinjol yang lebih besar daripada uang yang telah kalian dapat yang masuk ke rekening kalian. Oke, itu tuh Oke, itu dulu ya teman-teman mengenai pembahasan mengapa kalian harus pikir berulang-ulang kali tentang alasan kalian harus pinjam uang online di aplikasi EasyCash. Saya di sini hanya menyarankan, tapi semua keputusan tetap ada di tangan kalian ya teman-teman. Bijak-bijaklah dalam menggunakan uang, dan ketika kalian telah berhutang, kalian mempunyai kewajiban untuk mengangsur utang kalian sampai lunas, karena dalam agama Islam utang memang dibawa sampai mati ya teman-teman. Jangan sampai kalian coba-coba galbay, karena memang banyak sekali bertebaran di internet tutorial galbay, sehingga kalian dengan mudahnya tidak memperdulikan uang yang kalian pinjam. Walaupun kalian bisa berhasil galbay, tapi ingat, utang dibawa mati dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat ya teman-teman. Sehingga itu tadi, kalian harus bijak-bijak dalam mengelola keuangan. Oke, sampai di sini dulu video saya, dan sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.